Seperti yang kita ketahui, sampai hari ini konflik antara Israel dengan Palestina belum usai. Bahkan yang terbaru, Iran mulai ikut andil secara terang-terangan dalam perseteruan kedua negara ini. Terlepas dari sejarah di balik konflik itu, sebelum konflik ini terjadi, ternyata Israel telah berkonflik cukup lama dengan beberapa negara Arab, khususnya Mesir, Yordania, dan Suriah. Nah, yang menarik, ternyata Israel telah mulai berperang tepat setelah memproklamasikan kemerdekaannya. Gimana kisahnya? Oh iya, sebelum kita mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang belum menjadi investor nih di channel ini, kalian bisa join dengan menekan tombol subscribe. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi, gini ceritanya. Oke, kita mulai pembahasannya dari peristiwa tahun 1948 sampai 1949. Pada tahun itu diperkirakan periode permulaan dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Arab dimulai. Percikan permusuhan ini dimulai setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 29 November 1947 mencetuskan suatu resolusi, yaitu Resolusi PBB 181. Isi dari resolusi itu pada intinya membagi wilayah Palestina menjadi dua wilayah, antara kaum golongan Yahudi dan golongan Arab, di mana sebelumnya wilayah Palestina di bawah kekuasaan yurisdiksi Britania Inggris. Sehari setelah pencetusan itu, terjadi bentrokan antara kedua kubu yang merujuk pada respon penolakan kepada hasil resolusi PBB itu, dimulai dari penyerangan kaum Arab di Palestina terhadap sebuah bus yang membawa penumpang kaum Yahudi dari Netanya menuju Yerusalem pada 30 November, yang tercatat dalam sebuah monumen Fajr Bus Attack. Penyerangan ini membuat hubungan kaum Yahudi dan Arab di Palestina semakin memburuk. Tak berselang lama, kaum Yahudi juga mulai melakukan aksi penyerangan kepada pemukiman-pemukiman kaum Arab di Palestina. Ketegangan pun semakin memuncak ketika kaum Yahudi di wilayah Palestina mendeklarasikan kemerdekaannya terhadap wilayah pembagian yang didapat dari resolusi PBB pada 14 Mei 1948. Setelah pada 5 Mei 1948, pemerintahan Inggris resmi menarik pasukan militernya di wilayah Palestina. Inilah titik kelahiran negara Israel di tanah Palestina. Tak berselang lama, beberapa hari setelah deklarasi kemerdekaan negara Israel, Mesir melancarkan serangan udara ke Tel Aviv, diikuti pendudukan daerah Palestina bagian selatan dan timur agar tidak dikuasai oleh Israel, di mana wilayah Yerusalem bagian timur dan kota-kota tua di sekitarnya termasuk ke dalamnya. Aksi militer pendudukan ini dilakukan oleh pasukan gabungan dari beberapa negara Liga Arab, seperti Mesir, Yordania, Irak, Suriah, dan Lebanon. Israel pun tidak tinggal diam, mereka juga melakukan aksi militer dan berhasil menduduki jalan utama menuju Yerusalem melalui pegunungan Yehudi. Tak sampai di situ, militer Israel berhasil memukul mundur pasukan gabungan negara Arab, serta berhasil menduduki Negev dan sekitar bekas wilayah perbatasan Mesir Palestina sebelumnya pada awal tahun 1949. Namun, pasukan gabungan Liga Arab masih dapat mempertahankan jalur Gaza. Peperangan ini terus berlanjut hingga bulan Februari dan Juli tahun 1949. Israel dan beberapa negara Arab itu melakukan perundingan diplomatik untuk melakukan perjanjian gencatan senjata. Mereka menyepakati, di negara Israel, mereka mencatat dalam sejarah peristiwa perang tahun 1948 sampai 1949 ini dikenal sebagai Perang Kemerdekaan. Namun berbeda dengan negara Arab dan sekitarnya. Mereka mencatat dalam sejarah sebagai peristiwa Nakbah, yang berarti bencana. Hal itu karena peristiwa perang ini menyebabkan banyak korban dan pengungsi yang membanjiri negara Liga Arab. Tak berselang lama setelah ketegangan antara Israel dengan Liga Arab mereda, pada tahun 1956, ketegangan antara Israel dengan Mesir kembali muncul, bahkan hingga berujung aksi militer baku tembak. Namun ketegangan ini sebenarnya bukan murni terjadi karena adanya suatu konflik tertentu antara Israel dan Mesir.
Dimulai ketika Mesir mulai merencanakan pembangunan Aswan High Dam atau bendungan tinggi Aswan, di mana bendungan itu berfungsi untuk mengontrol banjir tahunan di seberang Sungai Nil. Pembangunan itu rencananya akan mendapatkan perjanjian bantuan investasi yang sangat besar dari Amerika dan Inggris. Namun karena Presiden Mesir pada saat itu, Gamal Abdel Nasir, mulai membangun hubungan diplomatis yang cukup erat dengan negara komunis Cekoslowakia dan Uni Soviet, yang mana negara-negara itu masih berada pada situasi perang dingin dengan kubu Amerika dan Inggris. Hal itu membuat Amerika dan Inggris membuat keputusan, yaitu membatalkan perjanjian bantuan pembiayaannya kepada pembangunan bendungan di Mesir. Pembatalan ini meningkatkan ketegangan antara Mesir dengan negara Inggris dan Amerika, karena pembangunan bendungan ini sangat diharapkan oleh Gamal selaku Presiden Mesir untuk menuntaskan persoalan banjir yang melanda wilayah sekitar Sungai Nil. Karena hal itu, pada tanggal 26 Juli tahun 1956, Presiden Mesir Gamal bereaksi terhadap Inggris dan Amerika dengan mengumumkan darurat militer serta mengirim pasukan untuk menduduki juga menasionalisasi terusan Suez, yang mana terusan Suez ini sebelumnya merupakan wilayah netral yang dikelola oleh suatu perusahaan tertentu yang dikendalikan oleh kepentingan Prancis dan Inggris. Sebagai informasi, terusan Suez merupakan jalur air permukaan laut yang membentang utara selatan melintasi Tanah Genting Suez di Mesir untuk menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Terusan ini memisahkan benua Afrika dari Asia dan menyediakan rute maritim terpendek antara Eropa dan daratan yang terletak di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik Barat. Ini adalah salah satu jalur pelayaran yang paling banyak digunakan di dunia, di mana banyak negara Eropa yang bergantung kepada jalur ini untuk pengiriman bahan baku dan pasokan lainnya dari Asia. Pendudukan terusan Suez oleh militer Mesir membuat Inggris dan Prancis khawatir terhadap blokade penutupan jalur pelayaran yang dilakukan, sehingga mengganggu pengiriman minyak bumi dari Teluk Persia menuju Eropa Barat. Pihak Inggris dan Prancis pun melakukan upaya diplomatik terhadap Mesir untuk menyelesaikan persoalan itu. Namun, karena tidak dapat mencapai kesepakatan yang diharapkan, mereka pun secara diam-diam mempersiapkan melakukan aksi militer untuk mendapatkan kembali kendali atas terusan Suez, di mana mereka menemukan sekutu yang siap berperang, yang juga mempunyai sejarah konflik yang panjang dengan Mesir, yaitu Israel. Israel menerima ajakan bersekutu dengan Inggris dan Prancis karena hubungan Israel dengan Mesir semakin memburuk akibat blokade yang dilakukan oleh pasukan komando Mesir di Selat Tiran, tepatnya di sekitar Teluk Aqaba pada tahun 1956. Singkat cerita, terbentuklah pasukan gabungan antara Israel, Inggris, dan Prancis untuk melawan pasukan Mesir dan merebut kembali kendali atas terusan Suez. Tepat tanggal 29 Oktober 1956, Israel melancarkan serangan perdananya dengan mengirimkan 10 kompi pasukan menyerbu Mesir menuju terusan Suez. Baku tembak pun terjadi. Serangan ini dapat ditahan oleh pasukan militer Mesir. Ternyata tak berhenti di situ. Setelah pasukan dari Inggris dan Prancis telah datang, serangan kembali dilakukan pada tanggal 5 November dan berhasil memukul mundur pasukan Mesir di beberapa titik. Pertempuran itu berlangsung hingga Desember. Melihat pertempuran semakin memanas antara kedua kubu, pemerintah Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakat untuk mengambil langkah mendamaikan kedua kubu melalui intervensi kepada PBB. Karena pertempuran itu berpengaruh terhadap terganggunya jalur pelayaran laut sehingga yang berdampak terhadap perekonomian di beberapa negara. Di samping itu, Mesir juga menolak untuk menjual minyak bumi mereka kepada negara-negara yang berhubungan dengan Prancis dan Inggris. United Nations Emergency Force mengadakan rapat kedaruratan untuk membahas terkait perebutan wilayah terusan Suez, di mana Portugal dan Islandia mengusulkan untuk mengeluarkan Inggris dan Prancis dari Pakta Pertahanan North Atlantic Treaty Organization atau NATO jika mereka tidak mau mundur dari terusan Suez. Kesepakatan itu diterima oleh Inggris dan Prancis, di mana mereka melakukan penarikan seluruh pasukan pada tanggal 22 Desember 1956, diikuti penarikan tentara Israel pada Maret 1957. Akhir dari pertempuran. Walaupun Mesir mengalami kekalahan pada beberapa titik, terusan Suez secara resmi diberikan hak kekuasaannya kepada Mesir. Namun, negara Inggris dan Prancis tetap mendapatkan hak untuk menggunakan jalur itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perseteruan antara kubu Israel dengan beberapa negara Arab masih berlanjut, di mana setelah konflik militer antara kubu Israel dengan Liga Arab pada tahun 1948 telah usai, dengan Israel keluar sebagai pemenangnya.
Namun, perebutan kekuasaan dan kepemilikan tanah itu masih terjadi antara kubu Arab di negara Palestina dengan kubu Israel setelahnya. Banyak kelompok-kelompok kontra Israel bermunculan di beberapa negara Arab pendukung Palestina, seperti Suriah, Lebanon, dan Yordania. Kelompok itu mulai melakukan serangan militer ke berbagai titik perbatasan negara Israel sebagai bentuk pembelaan mereka terhadap Palestina atas tanah. Hal inilah yang membuat negara Israel mulai berinisiatif melancarkan serangan pembalasannya. Pada bulan November 1966, Israel mulai melancarkan serangan pembalasan ke desa Al-Samu di tepi barat Yordania. Serangan itu menewaskan 18 orang serta 54 orang lainnya luka ringan. Dilanjutkan selanjutnya serangan udara kepada Suriah pada bulan April 1967, di mana serangan itu berhasil menjatuhkan 6 jet tempur milik Suriah. Memasuki bulan Mei, Israel secara resmi mengkampanyekan melawan Suriah dan beberapa tetangga Arab di sekitarnya. Hal ini membuat hubungan antara Israel dengan Mesir yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasir kembali memanas. Dan pada tanggal 14 Mei 1967, Presiden Nasir mulai mengirim pasukan Mesir menuju Sinai, disusul permintaannya untuk menghapus Fakta Perjanjian UNEF pada wilayah Sinai sebagai wilayah netral, yang telah disepakati pada peristiwa perang di Terusan Suez sebelumnya. Dilanjutkan dengan blokade kembali Teluk Aqaba dengan maksud mengganggu jalur pengiriman dari Israel di wilayah selatan pada tanggal 22 Mei. Tak berselang lama, pada tanggal 30 Mei, Raja Hussein dari Yordania tiba di Mesir. Hasil pertemuan itu, mereka sepakat untuk menandatangani Fakta Perjanjian untuk membentuk aliansi untuk bertahan melawan Israel, di mana Irak juga bergabung ke dalam aliansi tak lama setelah diumumkannya perjanjian itu secara resmi. Dari sinilah konflik antara Israel dengan aliansi gabungan negara Arab kembali terjadi. Kabar terbentuknya aliansi pun sampai hingga ke telinga Israel. Israel pun mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada tanggal 5 Juni, di mana ia mengirim serangan dari udara dan berhasil menghancurkan 90% landasan angkatan udara milik Mesir. Tak berselang lama, Israel juga melakukan hal serupa kepada Suriah. Berkat serangan itu, hanya dalam waktu 3 hari saja, Israel berhasil melumpuhkan kekuatan militer dari aliansi serta menduduki jalur Gaza, semua semenanjung Sinai hingga tepi timur Terusan Suez. Merasa di atas angin, Israel pun mengirim peringatan kepada Raja Hussein Yordania untuk menyerah jika tidak ingin mengalami hal serupa dengan negara aliansinya. Namun, Raja Hussein mengabaikannya. Akhirnya pertempuran antara Israel dan Yordania tidak terelakkan. Pada tanggal 7 Juni, pasukan dari Yordania mulai menembaki pasukan dari Israel di wilayah Yerusalem Barat. Akan tetapi, serangan itu tidak berhasil memukul mundur Israel. Bahkan hal yang sebaliknya justru terjadi. Melihat situasi perang semakin memanas, Dewan Keamanan PBB menyerukan upaya untuk terjadi gencatan senjata sejak tanggal 7 Juni. Resolusi itu diterima oleh Israel dan Yordania keesokan harinya, di mana tak berselang lama, Mesir juga mengikutinya. Namun Suriah masih ingin berperang melawan Israel. Akhirnya pada tanggal 9 Juni, Suriah menyerang wilayah pemukiman di bagian Israel Utara. Pada hari yang sama, Israel membalas serangan itu kepada benteng Suriah yang berada di dataran tinggi Golan. Pertempuran baku tembak terjadi sangat sengit, tapi Israel kembali menguasai jalannya peperangan. Akhirnya Suriah secara terpaksa menerima gencatan senjata pada 10 Juni karena desakan dari berbagai negara. Diperkirakan, korban dari kubu militer Mesir sejumlah lebih dari 11.600 dari militer Yordania dan 1.000 orang untuk Suriah. Hal itu belum termasuk kerugian peralatan dan persenjataan militer, serta korban-korban lainnya yang tidak tercatat. Menariknya, korban dari kubu militer Israel kurang lebih diperkirakan sejumlah 700, jumlah yang lebih sedikit dibandingkan aliansi negara gabungan Arab. Dari perbandingan ini, tampak kekuatan militer Israel di atas rata-rata. Kekalahan dari aliansi negara Arab ini menyebabkan moral politik dan publik menurun. Bahkan, Presiden Nasir dari Mesir mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 9 Juni, di mana pengumuman ini menandakan berakhirnya perang antara Israel dan negara Liga Arab. Berakhirnya perang selama 6 hari ini menandakan dimulainya era baru, di mana berakhirnya fase konflik antara negara Arab dengan Israel, dan dimulainya konflik antara Israel dan Palestina, akibat pendudukan secara sepihak wilayah Palestina oleh militer Israel.
Namun, beberapa bulan setelah masa perang, tepatnya pada bulan November, PBB mengeluarkan resolusi 242 yang berisikan penarikan tentara Israel dari wilayah yang telah ia rebut pada Perang 6 Hari dengan imbalan perdamaian abadi. Dari resolusi inilah, Israel mulai mengurangi aksi militernya dan mulai terjun untuk upaya diplomatik kepada negara tetangganya. Salah satunya, nantinya tercipta perjanjian Camp David dengan Mesir yang berisikan kesepakatan perdamaian kepada dua belah pihak. Namun, seperti yang kita ketahui hari ini, konflik antara Israel dengan Palestina tak berhenti dan terus berlanjut hingga sekarang.